kita sudah sampai di lokasi pelepasan kukangnya dan memang ini di hutan yang sangat rimbun sekali dan pastinya jauh dari pemukiman penduduk. Nah ini dia lokasi kita akan memancing udang satang atau udang galah. Wah dapat! Wah lumayan besar ya Bang ya. Wah besar sekali. Udang galah terbesar hari ini. Wah besar. Keren kok. Kita kan lagi beruntung. Lagi beruntung saya sama Koanto ini. Ini ya jackpot yang tadi sudah saya tandai. Bangka Belitung selalu menarik untuk dijejaki. Pulau yang dikenal sebagai penghasil timah ini menyimpan potensi alam yang melimpah. Petualangan saya kali ini akan mengikuti ragam aktivitas masyarakat di pesisir Bangka Tengah, tepatnya di Kecamatan Koba. Di pagi hari saat air surut, sebagian warga di Desa Guntung biasa mencari lokan. Nah hari ini saya bakal ikutan juga nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejak matahari terbit, para warga pencari lokan sudah meramaikan pesisir laut Desa Guntung. Mereka harus bergerak cepat karena berlomba dengan waktu sebelum air laut naik pasang. Tidak ada spot yang pasti, karena pencarian dilakukan secara acak dengan kondisi pasir yang basah. Dan yang kita pakai, nama alatnya twist. Jadi di ujungnya ada besi seperti ini yang digunakan untuk mengorek pasirnya dan gerakannya itu terus mundur memanjang. Wah, ini Kak, dapat yang besar. Wah, dapat Pak. Oh, besar banget Pak Amir dapat. Ini dia yang dicari-cari dari tadi. Saya susah nggak dapat. Wah, Ibu dapat juga. Mundur dapat juga nih. Wah, kita dapat besar-besar. Dirasakan, pakai ini. Dirasakan. Nah, dirasakan rasa bunyinya gimana. Nah, dirasakan. Mungkin ini lokan. Oke, ini kata bapaknya udah ada bunyi, saya harus ngerasain nih. Mungkin ini lokan. Nah, ada nggak? Ini ya? Oh iya. Kayak ada bunyi tabrakan antara besi sama kerang ya, tapi kita coba lihat ya Pak ya. Oh iya nih kayak bener Pak. Oh besar lumayan. Ini dia. Wah, berarti bener. Pak Amir mah udah jago banget nih. Semakin kencang bunyinya, semakin besar ukuran lokan yang didapatkan. Oh ini dia. Oh saya dapat. Besar sekali. Nah jadi lokan ini masih termasuk dalam keluarga kerang-kerangan. Mirip seperti kerang bakau sih, tapi yang membedakan dia tuh warnanya lebih putih. Gimana kalau kita duluan nih? Oke lah. Biar cepet dapetnya, semangat ya! Bu, mundur terus Bu! Ini kita mundur-mundur, lama-lama jadi undur-undur kita Bu! Gak apa-apa lah, yang penting dapet lokan! Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat semakin siang. Artinya, kami harus menyudahi pencarian kali ini. Nah ini karena air lautnya sudah mau pasang dan keranjang saya sudah lumayan banyak nih, isinya sudah berat. Nggak lengkap kalau nggak saya cobain lokannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
dijual, kerang lokan ini juga sering dikonsumsi masyarakat Desa Guntung. Nah, hari ini kita mau bikin masakan pindang lokan. Bumbu tidak dihaluskan, melainkan hanya dirajang atau diiris saja. Meski dengan bumbunya sederhana, tapi katanya rasanya begitu memanjakan lidah. Saya jadi semakin penasaran ingin mencicipinya. Nah, ini jadi lokannya kita rebus dulu. Karena yang besar ini harus lebih dulu dimasak ya, memakan waktu lebih lama daripada yang kecil. Jadi kita rebus sampai cangkangnya terbuka. Ini kita langsung masukkan semua bumbunya. Jadi ada lengkuas, bawang putih, bawang merah, cabai sama daun serai. Oh, ini sepertinya sudah matang. Sudah matang, Bu ya? Udah. Oke, ayo kita angkat, Bu. Ya, siap dimakan. Siap, Bu Nur. Bentar, Bu. Pas sudah matang, harumnya menggoda. Langsung aja kita coba. Ayo, Bu. Kita coba masakan hari ini. Ternyata lokannya udah asin banget. Tapi ketambah bumbunya, pedesnya, sama wangi serainya, tambah mantap. Suapan pertama sudah membuat saya ketagihan dan ingin mencobanya berkali-kali. Wah, ternyata pindang lokan ini walaupun diolah dengan cara yang sederhana, rasanya luar biasa enak. Apalagi sambil menikmati laut sore, walaupun anginnya cukup kencang dan dingin, tetap dihangatkan dengan kuah pindang yang segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di pesisir Bangka Tengah masih berlanjut. Masyarakat Desa Guntung di Bangka Tengah ini selalu mempunyai cara untuk mencari ikan. Nah, saya juga mau ikutan nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Nebak ikan menjadi salah satu andalan untuk mencari ikan. Alat utamanya yaitu jaring yang dipasang membentang. Nah, ini kita sudah bentangkan jaringnya. Jadi emang ini jaringnya bisa 100 meter lebih loh panjangnya. Di beberapa bagian itu ditancapin kayu juga biar fungsinya jaring ini tidak terbawa arus. Untuk mendapat hasil ikan yang maksimal, tebak dilakukan pada musim panas karena suhu air lebih hangat dan ikan lebih banyak main di kawasan pesisir. Sementara saat musim hujan, kondisi air lebih dingin sehingga ikan kurang nafsu makannya. Nah, ini bagian yang paling seru, kita pukul-pukul airnya. Jadi tujuannya biar airnya semakin keruh, jadi ikannya nggak bisa ngeliat jaring, langsung terjebak di sana. Tidak perlu waktu lama, kami segera mengecek jaring. Beberapa ikan sudah tersangkut di dalamnya. Ini kita dapat ikannya, ini ikan apa? Oh, Ikan pirang. ikan pirang. Iya. Oh, gitu. Berujungnya kita nggak dapat ya? Belum. Belum. Ikan yang didapatkan jenis ikan perairan dangkal, makanya ukurannya tidak terlalu besar. Wah, dapat lagi kita. Ikan berujung namanya. Oh, ini yang namanya ikan berujung. Oh, dia lumayan besar ya, lebih besar yang kita tangkap tadi. Ini gimana cara ambilnya, Pak? Tarik, pegang. Pakai kencang, tarik. Tarik. Oke, kita masukkan ikan berujung. Lumayan deh, Sal. Jadi emang dari tadi ada beberapa jenis ikan kan, yang paling besar tuh emang yang berujung ini. Ada satu lagi. Terkadang jaring juga tergulung hingga kusut, biasanya karena membentangkan jaring tidak mengikuti arus. Jadi gini nih, karena jaringnya tergulung, kita ngambil ikannya juga terlalu susah. Jadi begini, hancur kita ngambilnya. Hasil tangkapan kita hari ini cukup lumayan sih untuk makan siang. Kebetulan udah lapar juga. Langsung aja kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Ikan sudah menjadi sumber protein yang umum bagi manusia. Kegemaran mengonsumsi lauk ini membuat ikan bisa diolah dengan cara dan bumbu apapun. Nah, ikan yang kita dapat tadi mau kita olah jadi olahan khas Desa Guntung, namanya lempis ikan. Lempis merupakan olahan makanan seperti pepes yang dibungkus dengan daun dan dibakar. Nah, biasanya kalau lempis ikan atau pepes ikan itu kan pakai daun pisang, tapi kali ini yang kita pakai daun kunyit karena biar lebih berasa aromanya dari daun kunyit ini. Ikan ditumpuk dalam satu helai daun kunyit, lalu diberikan bumbu di dalamnya. Nah, lempis ikan ini akan kita timbun di pasir, kemudian bara apinya kita taruh di atasnya. Tujuannya karena pasir pantai ini tuh penghantar panas yang sangat baik. Jadi itu metode yang paling bagus ya biar cepat matang. Inilah steam tradisional yang sudah diwarisi masyarakat pesisir secara turun-temurun. Ini kayaknya sudah matang ya. Ya, kita mau coba bongkar ya. Kita coba bongkar. Kita bongkar. Oke. Harum wanginya. Ini baru wanginya ya, gimana rasanya? Langsung aja kita coba ya, Pak. Enak. Apalagi tuh rasa segar serai sama perasan jeruk itu sampai ke dalam. Sempurna ya, Pak, ini bumbunya. Pantai di Desa Guntung ini memang memiliki banyak sekali jenis ikan. Salah satunya yang paling favorit, ikan belanak dan ikan berujung ini. Ngomong-ngomong, saya punya pantun nih. Ikan belanak, ikan berujung. Cakep! Rasanya memang enak, gak tanggung-tanggung. Ikuti jejak saya, jejak Petra. Petualangan saya bergeser ke Bangka Barat, tepatnya di Desa Kayu Arang. Sebelum turun mancing udang galah, terlebih dahulu kami harus cari umpannya. Nggak apa-apa, udah terjebak dalam sekali. Nah, ini dia lokasi di mana kita akan mencari pun-pun. Nah, pun-pun itu nggak ada di permukaan, tapi ada di dalam sekitar 1 meter ya, kok ya? Sekitar 1 Jadi kita harus gali-gali sampai dalam itu. Tapi ini belum cari aja kita udah seperti ini ya, kok gimana? Biasa Oke deh, perjuangan. perjuangan ya. Ya. Tolongin dong, kok. Ini ini sepatu saya sampai lepas. Apa ya? Sepatu. Oke. Pun-pun atau cacing nipah dicari saat air muara sedang surut. Ini bedanya sama cacing tanah, biasanya dia lebih besar ya, Bang, Lebih ya? besar, lebih panjang. Lebih panjang. Ih, Itu dia kalau nggak licin hati-hati sekali. putus. Oh, begitu? Ya mau hati-hati ambilnya. Oh, jadi cara ngambil dan megangnya itu ada tekniknya biar dia nggak putus. Ini saya dapat. Wah, aduh, licin. Dapat juga pun-punnya. Saya dapat yang kecil nih. Saya masih penasaran, saya mau dapat yang lebih panjang. Panjang sekali, 1 meter lebih ya, Bang, ini. Ya, Bang. Oh, ini, Bang, kelihatan, Bang. Iya. Oh, saya dapat. Apa itu? Pelan-pelan. Wah, Oh, tuh cacing nipah itu. wah, ini lebih panjang dari yang tadi. Bang, ini panjang sekali. Wah, Ah, benar kan? panjang, masih ada. Masih ada dia. Nah, Wah, benar Bang. kan? 1 meter lebih. Nah, Wah, ini panjangnya 1 meter lebih, hampir setinggi saya berarti ya. iya.
kita sudah banyak ya. Sudah terkumpul sangat banyak sekali cacing nipahnya. Jadi setelah ini kita bisa langsung ke lokasi selanjutnya. Kita akan memancing udang satang ya Bang ya. Betul. Oke, ayo Bang. Nah ini dia lokasi kita akan memancing udang satang atau udang gala. Nah ini bisa dilihat spotnya itu arusnya nggak terlalu deras ya Bang ya. Dan juga banyak pepohonan dan akar-akar karena udang galanya itu suka banget bersembunyi di sana. Kita coba ya, harus dapat kita. Memancing memang tidak bisa diprediksi waktu maupun hasilnya. Saya mau coba peruntungan di sini. Nah ini salah satu teknik juga. Biar kita bisa tahu kapan kita dapat udang galanya, senar ini kita pasang di lidi. Seperti ini. Nah jadi kalau kita sudah dapat udang galahnya, dia bakal ketarik ini lidi. Tidak menunggu waktu lama, pancing saya mulai bergerak, seolah ada yang menyambar di dalamnya. Ayo ini harus pelan-pelan ya, jadi harus pakai perasaan ya. Karena, wah dapat! Wah, lumayan besar ya Bang ya. Dapat udang galah. Ini dia. Hati-hati capitnya nih. Sepertinya lumayan tajam juga ya. Sakit. Wah, harus hati-hati nih kalau bisa luka kita. Gimana cara kita Amanin dulu copot ininya, ini ya? kapitnya. Amankan dulu. Oh Kapitnya gitu caranya. ginikan dulu. Oke. Penantian saya berhasil. Pancing saya disambar oleh hewan bercapit biru ini. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi sensasi strike-nya bikin ketagihan. Jadi kalau dia tarik kita harus tahan. Kalau kita lawan nanti dia bisa habis. Wah besar sekali. Udang gala terbesar hari ini. Mantap sekali. Ya dong Bang, Bang nggak ngiri. Harus dapat yang lebih besar dari ini dong. Untuk menarik pancing udang galah harus pelan-pelan dan tidak boleh dihentak. Mata kail hanya mengait di bagian mulut udang, Ayo, Kak, kita tarik, sehingga mudah terlepas. Wah dia tarik. Tahan dulu. Tahan, baru tarik lagi. Nah, kalau dia terlalu kuat, kita mundur sedikit. Oke. Jangan terlalu banyak. Wah besar. Dapat lagi. Kena sedikit ini. Kena sedikit, tapi tetap kita dapat. Ya, tetap Keren kita kan kok. beruntung. Kita kan lagi beruntung. Lagi beruntung saya sama Ko Anto ini. Hasil tangkapan sebaiknya langsung diolah selagi masih segar. Udang gala ini paling enak katanya dibakar. Gak perlu dibumbuin apa-apa ya Bang ya. Langsung aja kita bakar seperti ini. Wah ini sudah mulai matang ya Bang ya. Ini sebelum matang saya tambahkan jeruk juga biar semakin segar rasanya. Wah semua sudah matang ini ya Bang. Wah sudah siap dimakan. Kali saya udah tanda yang paling besar. Aduh. Hati-hati, susah, panas. Udah pintar ya. Ini dapat jackpot tadi ya. Ini ya jackpot yang tadi sudah saya tandai. Betul coret. Oh. Lembut sekali dagingnya ya. Ya. Keras. Ini saya coba tanpa bumbu pun sudah terasa sekali. Rasanya ada asinnya, terus juga ada manisnya. Karena ini fresh ya Bang ya. Jadi Udangnya masih fresh. lezat sekali. Wah senang sekali rasanya. Hari ini saya bisa berkesempatan untuk memancing udang gala. Menjadi hidangan yang lezat walaupun bumbunya sangat sederhana. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
lingkungan satwa liar di Pulau Bangka Belitung ini masih tergolong cukup banyak. Nah, hari ini saya mau ikut melepaskan salah satu satwa liar, yaitu kukang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya datang di saat yang tepat untuk menyaksikan pelepas liaran hewan slow loris ini. Penggunaan APD sudah menjadi standar wajib sebelum memasuki kandang kukang. Karena tidak boleh bersentuhan langsung dengan hewan untuk menghindari zoonosis. Kalau udah liar dia bakal sembunyi. Oh, jadi emang dia cenderung Iya, betul. tidak terlalu agresif ya? Tidak terlalu agresif. Kukang merupakan primata nokturnal yang dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Terdapat 8 spesies kukang yang telah diketahui. Salah satunya endemik di Pulau Bangka. Kukang Bangka dikategorikan sebagai satwa terancam kritis atau critical endangered. Penyebabnya ialah tingginya tingkat degradasi hutan sehingga hanya tersisa sekitar 20% hutan yang cocok sebagai habitat kukang Bangka, serta perburuan ilegal. Nah, jadi kukang ini sudah berada di pusat penyelamatan satwa selama 6 bulan dan sudah dilihat dari gerak-geriknya. Dia sudah sangat siap sekali untuk dilepas liarkan. Oke, kukangnya sudah berhasil kita tangkap. Setelah ini kita harus ke klinik untuk proses tagging ya. Ya, kita pasang tagging seperti biasa untuk seluruh Untuk satwa. seluruh satwa ya. Sebelum yang dilepaskan kita- harus dipasang tagging dulu. Oke, langsung aja kita ke klinik, Bang. Oke, Mbak, siap. Sudah terdata ya, Bang ya? Sudah, ya. Ini sudah chipsnya dari dalam ya. Ini bisa kita baca di sini. Oke. Nah, jadi sebelum dilepas liarkan kukang ini harus ditandai dulu fungsinya. Kalau misalnya ketangkap lagi, kita bisa baca, bisa terdeteksi ke alat readernya ini. Dan untuk kukang dan jenis primata lainnya itu biasanya dia di tagging di bagian punduk lehernya karena di situ yang paling aman, jadi nggak terkena saraf-saraf lainnya. Untuk menuju lokasi pelepasan, kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus medan yang sulit dilalui oleh kendaraan biasa. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepas liaran, tepatnya di Tahura Bukit Mangkol. Jadi di sini emang alamnya masih terawat sekali dan emang jadi habitat yang pas untuk pelepas liaran kukang. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepasan kukangnya dan memang ini di hutan yang sangat rimbun sekali dan pastinya jauh dari pemukiman penduduk gitu. Nah, ini juga kita pilih pohon yang ukurannya lebih kecil daripada pohon biasanya ya, karena sesuai dengan cengkraman si kukang itu. Jadi kita pilih pohon sekunder. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi kita mulai lepaskan, dia masih ragu-ragu ya, masih malu-malu untuk keluar. Jadi butuh beberapa menit akhirnya dia beradaptasi. Tapi sekarang dia sudah sangat lincah sekali di pohon ini, sudah mendapatkan confidence-nya. Semoga dia tidak terkena tangan jahil manusia lagi dan satwa liar memang harus tetapnya di alam liar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bye-bye, kukang. Keesokan harinya, saya kembali mengikuti aktivitas lainnya dari Alobi, yaitu rescue hewan liar. Nah, jadi selain pelepas liaran satwa, Alobi Foundation juga menangani rescue. Seperti tadi Bang Endi mendapat laporan dari warga bahwa ada satwa liar yang terjebak di rumah ya, Bang ya? Ya. Oke, jadi ini kita langsung menuju ke rumah warganya. Ini kita udah sampai di rumah warganya. Kita mau prepare dulu dan pasti juga sebenarnya apa sih satwa liar yang terjebak ya, Bang ya?
Untuk merescue hewan, kami harus berhati-hati karena belum tahu pasti jenis hewannya. Selain agar tidak melukai hewan, juga menghindari kemungkinan serangan balik. Wah, binturong ini binturong. Binturongnya. Binturong, besar Ini sekali. musang paling besar yang paling langka, Pak. Yang di dalam kandang ternak ini adalah binturong. Bentuknya seperti mustang tapi besar sekali saya lihat. Coba ini langsung kita evakuasi. Dia kayak menolak gitu Kak pas mau diambil. Pincah juga. Bang, hati-hati Bang. Oke, berhasil. Ini besar sekali loh. Nah ini dia tindakan yang benar dari Bapak tadi, langsung lapor ke Alobi Foundation karena apalagi binturong ini adalah satwa yang sangat dilindungi ya. Iya, Jadi dilindungi undang-undang. sama sekali tidak boleh dikonsumsi atau dipelihara atau dibunuh ya. Jadi harus langsung kita tangani. Jadi kita nimbangnya harus sama pet cargo yang ini karena dia satwa liar, bisa jadi bahaya ya, membahayakan kita atau hewannya juga. Jadi kita timbang di sini. Nanti kita kurangi sama berat pet cargonya ya, Bang. Berapa ini? Sekitar 27 ya. 27 kilo. Oh, jadi kira-kira dikurangi ini 23 ya. Karena binturong dirasa sehat baik badan maupun fisiknya, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam kandang karantina. Oke, ini kita akan observasi kurang lebih 2 minggu baru kita pindahkan ke kandang rehab. Binturong memiliki berbagai nama lain yang berbeda-beda di berbagai tempat. Salah satu nama yang paling populer adalah bearcat, karena sekilas wajahnya mirip dengan seekor kucing. Cara jalan mereka juga mirip dengan beruang, sehingga julukan bearcat melekat pada hewan ini. Habitat asli binturong adalah hutan hujan tropis termasuk Indonesia. Binturong merupakan hewan arboreal dan jarang untuk turun ke tanah. Hal ini dikarenakan makanan binturong lebih banyak terdapat di pepohonan daripada di tanah. Wah, ternyata Indonesia kaya sekali akan keanekaragaman hayati. Dan tugas kita untuk selalu menjaganya dengan salah satu cara, dengan tidak memburunya atau memeliharanya. Karena dengan begitu kita selalu menjaga ekosistem alam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.